Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya. Sebelumnya, namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud. Pertama-tama, yaitu ada pendahuluan. Masih terdapat perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Dalam publikasinya berjudul Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, ACFE pada tahun 2016 melakukan penelitian terhadap 2.410 kasus kecurangan di dunia. Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE mengungkapkan ada 3 kategori utama dalam kecurangan yang terjadi, yaitu penyalahgunaan aktiva, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Menurut ACFE pada tahun 2016, kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. American Institute of Certified Public Accounts atau AICPA menerbitkan Statements of Auditing Standards SAS nomor 99 tentang Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit pada tahun 2002. Tujuan diterbitkannya standar tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menilai pada faktor risiko yang didasarkan pada penjelasan teoritis yang dikemukakan oleh Crowley pada tahun 2011 yang dikenal juga dengan teori fraud Pentagon. Terdapat 5 kondisi dalam kecurangan laporan keuangan oleh teori fraud Pentagon, yaitu yang pertama ada tekanan atau pressure, yang kedua kesempatan atau opportunity, yang ketiga rasionalisasi atau rationalization, yang keempat kemampuan atau competence, yang kelima arogansi atau arrogance. Teori fraud Pentagon 2011. Yang pertama ada tekanan atau pressure, yaitu dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang atau fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Yang kedua, kesempatan atau opportunity. Kesempatan yang timbul karena lemahnya sanksi dan pengendalian intern untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, serta ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja. Yang ketiga, yaitu rasionalisasi atau rationalization. Sikap yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut merupakan hal yang wajar. Yang keempat, yaitu kemampuan atau competence, yaitu kemampuan tepat yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan setiap detail dari kecurangan. Yang kelima yaitu arogansi atau arrogance, yaitu sikap superioritas atas hak dan ego yang tinggi dikarenakan posisinya di sebuah perusahaan, sehingga merasa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori agensi atau agency theory, yaitu suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang, dalam hal ini prinsipal mempekerjakan orang lain atau agent dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agent tersebut wewenang dalam pengambilan keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Menurut Jensen, MC, dan Mackling pada tahun 1976. Yang kedua yaitu ada financial statement fraud. Australian Auditing Standard atau AAS mendefinisikan financial statement fraud sebagai tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan laporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. Sedangkan menurut AICPA pada tahun 2002, financial statement fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut salah saji sehingga menyesatkan para penggunanya. Yang ketiga yaitu ada fraud pentagon theory, yaitu merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Tracy pada tahun 1953 dan fraud diamond yang dikembangkan oleh Wolf dan Hermansen pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu ada pengembangan hipotesis. Terdapat beberapa variabel independen. Yang pertama ada stabilitas keuangan terhadap potensi financial statement fraud. H1 yaitu stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedua yaitu ada tekanan eksternal terhadap potensi financial statement fraud.
H2 yaitu tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga, ada target keuangan terhadap potensi financial statement fraud. H3 yaitu target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang keempat, yaitu ada sifat industri terhadap potensi financial statement fraud. H4 yaitu sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kelima yaitu keefektifan pengawasan terhadap potensi financial statement fraud. H5 yaitu keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang keenam yaitu pergantian auditor terhadap potensi financial statement fraud. H6 yaitu pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketujuh ada pergantian direksi terhadap potensi financial statement fraud. H7 yaitu pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedelapan ada frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud. H8 yaitu frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode propulsive sampling. Yang kedua yaitu definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel dependent, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial statement fraud. Penelitian ini mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan menggunakan model F-score. Yang kedua yaitu ada variabel independen. Variabel independen ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada stabilitas keuangan, diukur berdasarkan jumlah pertambahan total aset dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu ada tekanan eksternal, yaitu tekanan yang berlebihan yang dirasakan oleh manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Yang ketiga yaitu target keuangan, atau tekanan yang berlebihan pada manajemen untuk mencapai satu target yang telah ditetapkan oleh direksi. Yang keempat yaitu sifat industri atau keadaan ideal suatu perusahaan dalam industri. Yang kelima yaitu keefektifan pengawasan, yaitu menggambarkan suatu keadaan perusahaan di mana unit pengawas tidak berjalan dengan baik. Yang keenam yaitu pergantian auditor, yaitu pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketujuh yaitu pergantian direksi, yaitu perusahaan direksi dapat menyebabkan stress period yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Yang kedelapan yaitu frekuensi kemunculan gambar CEO. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengolah data statistik yaitu EView 90. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang pertama yaitu ada min. Nilai min terbesar adalah variabel frekuensi kemunculan gambar CEO atau FKG, yaitu sebesar 2,870. Sedangkan nilai min terkecil adalah variabel sifat industri atau SI, yaitu sebesar 0,002. Yang kedua median. Nilai median terbesar adalah variabel FKG, yaitu sebesar 3,000, sedangkan nilai median terkecil adalah variabel pergantian auditor atau PA, yaitu sebesar 0,000. Yang ketiga yaitu maksimum. Nilai maksimum terbesar adalah variabel FKG yaitu sebesar 5,000, sedangkan nilai maksimum terkecil adalah variabel SI yaitu sebesar 0,100. Yang keempat minimum. Nilai minimum terbesar adalah variabel FKG yaitu sebesar 1,000, sedangkan nilai minimum terkecil adalah variabel stabilitas keuangan atau SK yaitu sebesar 0,174. Yang kelima yaitu ada standard deviation. Nilai standard deviation terbesar adalah variabel FKG yaitu sebesar 0,958, sedangkan nilai standard deviation terkecil adalah variabel SI yaitu sebesar 0,028. Selanjutnya yaitu ada pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Pada uji Chow, Common Effect Model atau CEM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan Fixed Effect Model atau FEM. Yang kedua yaitu ada uji Hausman. Pada uji Hausman, Fixed Effect Model atau FEM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan Random Effect Model atau REM. Yang ketiga yaitu ada uji Lagrange Multiplier.
Pada uji Lagrange Multiplier, Common Effect Model atau CEM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan Random Effect Model atau REM. Kesimpulan model. Berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel, dapat disimpulkan bahwa Common Effect Model atau CEM dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO terhadap potensi financial statement fraud pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Yang ketiga yaitu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi dua, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji multikolinearitas. Berdasarkan pengujian di program IFIUS 90, tidak terdapat variabel independen dalam penelitian yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan pengujian di program IFIUS 90, tidak nilai probabilitas masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar daripada alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F. Berdasarkan pengujian di program IFIUS 90, F statistik atau 13,12399 lebih besar daripada nilai F table yaitu 2,050627 dan nilai probabilitas atau F statistik 0,000000 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dengan demikian, variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Dengan demikian, model variabel dinyatakan layak sebagai model penelitian dan dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ada uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian di program IFIUS 9, nilai R squared sebesar 0,513207. Artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan potensi financial statement fraud dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 51,3%. Sementara sisanya yaitu sebesar 48,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang ketiga ada uji T. Berdasarkan pengujian di program IFIUS 9, diketahui variabel stabilitas keuangan yang diproksikan melalui rasio perubahan total aset dan pergantian auditor memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T statistik masing-masing sebesar 3,152894 dan 2,121893 lebih besar daripada nilai T table sebesar 1,988861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel stabilitas keuangan dan pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Selanjutnya yaitu variabel tekanan eksternal dan sifat industri memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai T statistik masing-masing sebesar 2,024332 dan 8,034117. Lebih besar daripada 1,988861 dan berbeda arah dengan hipotesis yang diajukan. Maka variabel tekanan eksternal dan sifat industri berpengaruh negatif terhadap potensi financial statement fraud. Kemudian variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi dan frekuensi kemunculan gambar CEO memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 dan nilai T statistik masing-masing sebesar 0,483032, 0,522305, 0,543321 dan 1,403428 lebih kecil daripada 1,198861. Hal ini menunjukkan bahwa variabel target keuangan, keefektifan pengawasan, pergantian direksi dan frekuensi kemunculan gambar CEO tidak berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektifan pengawasan, pergantian auditor, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan gambar CEO secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.